mewarnai dan bercerita. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau mewarnai juga sambil bercerita yang judulnya itu Anak-anak Penghuni Rumah Pohon. Cerita ini dikutip dari Bobo ID dan ditulis oleh Sarah Nafisa. Dulu ada seorang pria bernama Pak Dembe yang memiliki 3 anak kecil, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Istrinya baru saja meninggal dunia sehingga tak ada yang bisa merawat mereka. Pak Dembe lalu memutuskan untuk mencari rumah baru saat anak-anaknya tidak ada yang menjaga di siang hari. Itu dilakukannya karena Pak Dembe harus bekerja di ladang atau berburu sepanjang siang hari. Pak Dembe pergi ke hutan untuk mencari tempat yang cocok. Akhirnya, ia menemukan sebuah pohon beringin yang tinggi. "Wow, betapa indahnya kalau saya membangun rumah di atas pohon ini," seru Pak Dembe, sambil menatap cabang yang lebar dan menyebar rata di atas kepalanya. "Anak-anakku pasti juga akan aman dari binatang buas dan penyihir." Lalu, ia mengambil kapaknya sambil memotong setumpuk kayu yang panjang dan tajam dari ranting-ranting pohon yang terdekat dan rendah. Ia memakuk pasak kayu itu satu demi satu ke dalam batang pohon beringin yang tebal itu. Pasak itulah yang nantinya akan menjadi pijakan saat naik ke atas pohon. Di atas pohon beringin itu, keadaannya lebih bagus daripada yang diharapkan Pak Dembe. Cabang-cabang yang tebal dan menyebar bertingkat, bagus untuk membangun rumah. Pak Dembe turun dari pohon dan bernyanyi riang sendiri. Ia mengayunkan kapaknya lagi dan lagi, sambil menebang pohon muda yang digunakan untuk membangun dinding dan kasau rumah. Ia membawa potongan pohon yang berbentuk papan itu satu persatu menaiki tangga pasak buatannya. Lalu ia mengumpulkan beberapa kayu lagi yang ia lilit tali yang kuat, sehingga bisa diulur ke bawah dan ditarik ke atas. Setelah bahan kayu yang cukup di atas, ia mulai bekerja membangun pondok yang cukup luas, tinggi ke atas di antara cabang-cabang dan tak terlihat oleh manusia serta binatang. Keesokan harinya, dia memotong rumput untuk melapisi atap. Lalu ia membangun tempat tidur besar dari kayu. Di atasnya, ia alasi kulit berbulu lembut dari kulit rusa. Sekarang, 3 anak kecilnya akan memiliki tempat yang nyaman untuk tidur. Rumah itu hampir siap sekarang. Pak Dembe mengambil bangku dan memasak di atas pohon. Kini, ia tinggal membuat tangga tali yang kuat dari akar yang merambat yang tumbuh di mana-mana hutan itu. Dia juga memasang tangga tali yang kuat untuk melemparkannya ke bawah sehingga mencapai tanah. Ia memanjat tangga dengan hati-hati, menguji kekuatan pijakannya dengan berat badannya. Sambil turun, ia menarik pasak-pasak kayu yang dipakainya tadi untuk pijakan naik ke atas. Sehingga tak ada yang bisa memanjat pohon itu kecuali tangga tali dilemparkan ke bawah. Anak-anak sangat senang dengan rumah baru mereka. Ketika ayah mereka membawa mereka menaiki tangga satu persatu, kedua anak yang besar memegang daun-daun yang melambai di atas kepala mereka. Si kecil yang masih bayi menendang-nendang gembira di atas tempat tidur kulit rusa. Makan malam telah ayah mereka siapkan, dan malamnya mereka tidur nyenyak. Esok paginya, sang ayah mengatakan dia harus pergi berburu untuk bahan makanan mereka semua. Jadi ia berpesan, "Kalian akan cukup aman di pohon ini, asal lakukan nasihat ayah. Kalau turun tangga tali, kalian harus menariknya lagi. Jangan lupa ya." "Tapi dedaunan di dahan sangat tebal ya. Tanahnya juga sangat jauh di bawah sana. Bagaimana kami tahu apakah yang datang ayah atau bukan?" tanya si sulung yang bernama Kitlan. "Ayah akan memanggil namamu seperti ini. Kitlan, Kitlan, lemparlah anak tangga tali itu." Nah, kalau kalian mendengar ayah berkata seperti itu artinya ayah pulang membawa daging hasil buruan, dan bukan salah satu penyihir jahat yang tinggal di hutan. Pak Dembe lalu turun ke tanah dan anak-anak bermain di antara mereka. Mereka mengamati burung-burung yang terbang di sekitar mereka. Mereka juga memberi makan anak-anak burung itu. Ada juga monyet-monyet coklat kecil bermain bersama-sama mereka. Angin segar bertiup dan daun-daun hijau gelap di atas mereka melindungi mereka dari sinar matahari siang.
Malam pun tiba dan mereka mendengar suara ayah mereka memanggil mereka dari bawah. Kitlen, Kitlen, lempar tangganya agar ayah dapat naik dengan daging untuk makan malam. Anak tertua Kitlen melemparkan tangga dan ayah mereka membawakan mereka daging rusa. Ayah mengajari mereka cara memasaknya. Hari-hari berlalu dengan tenang dan bahagia. Anak-anak pun tumbuh tinggi dan kuat karena makanan yang dibawa oleh ayah tiap hari. Tapi di hutan, seperti yang sudah dikatakan Pak Dembe pada anaknya, ada banyak penyihir. Dan diam-diam, ada seorang penyihir sudah beberapa kali mengamati Pak Dembe yang pulang dari berburu. Dia mendengar Pak Dembe memanggil-manggil anaknya. Penyihir ini ingin menangkap anak-anak Pak Dembe dan menjadikan mereka pelayan yang bekerja untuknya. Jadi suatu pagi, ketika Pak Dembe pergi jauh ke dalam hutan untuk berburu, penyihir itu pergi ke bawah pohon beringin itu. Akan tetapi penyihir itu pun gagal karena Pak Dembe tiba-tiba pulang. Akhirnya penyihir itu pun tertangkap oleh Pak Dembe. Jangan lupa like dan komen kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.